Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Sejumlah peternak sapi di Padang Pariaman menolak vaksinasi pada sapi mereka. Ratusan murid sekolah dasar di Kota Pariaman diajarkan cara yang benar menyikat gigi. Bakawa adat, Alek Nagari Sikabau untuk menjalin persatuan dan kesatuan warga beraneka etnis. Satuan Reserse Kriminal Polres Sijunjung menangkap ASN yang bekerja di pemerintah Kabupaten Sijunjung. Ia ditangkap karena menjadi bandar judi daring. Polisi menangkapnya di Jorong Pasar Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Senin malam. Saat ditangkap, Maitil Cokroboti membantah semua tuduhan. Namun ketika polisi memeriksa telepon genggamnya, Maitil tak bisa berkutik karena semua data peserta, pemenang dan jumlah uang yang ditransfer tersimpan di telepon genggam tersebut. Polisi menyita uang tunai Rp477.000, buku tabungan, dan 3 buah telepon genggam yang digunakan untuk bermain judi daring. Modus operandi yang dilakukan, aktivitas ini sudah dilaksanakan selama 5 bulan ya, 5 bulan dengan modus dia mengajak dan berkumpul di satu tempat, dan dia juga bisa tidak di tempat itu saja dengan mengirim WA seperti itu. Kalau yang online ini yang pertama, yang online yang pertama. Pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, karirnya sebagai ASN juga berakhir di Pemkab Sijunjung. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang berupaya mengevakuasi seekor ular yang terjepit di rumah makan di daerah Tarandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas terpaksa membongkar lantai agar ular bisa dikeluarkan. Pasalnya, ular tersebut terjepit di saluran pembuangan air. Berselang 15 menit kemudian, ular jenis sanca sepanjang 2 meter tersebut berhasil dibawa petugas keluar dan langsung dimasukkan ke kotak penyimpanan. Jadi kami terima laporan sekitar pukul 1 siang tadi, bahwasanya ada terdapat masyarakat melihat ular dan posisinya itu terjepit di bolongan buangan air di rumah makan. Ya, langsung kami tindak lanjuti ke lapangan. Ke lapangan langsung kita evakuasi dengan cara membobok beton dulu, karena posisi ular itu kayaknya seperti terjepit. Dan 15 menit penanganan, alhamdulillah ularnya dapat kami evakuasi. Akan kami serahkan ke komunitas reptil amfibi Kota Padang. Selanjutnya petugas membawa ular tersebut ke kantor Dinas Damkar Kota Padang dan akan nantinya diserahkan kepada komunitas pecinta reptil agar bisa dilepas liarkan ke habitatnya. Alfi melaporkan dari Padang. Karena kurangnya pemahaman serta minimnya sosialisasi, peternak di Pariaman enggan sapinya disuntik vaksin petugas. Alasannya, sekarang sapi dalam kondisi sehat. Jika disuntik vaksin, mereka khawatir kondisinya akan memburuk dan jatuh sakit. Enggak mau sapi kita divaksin, Pak. Alasannya, Bu? Alasannya itu sapi kita itu kelihatannya alhamdulillah sekarang masih sehat bugar, Pak. Jadi kalau divaksin mungkin badannya panas, mungkin ya karena sudah divaksin ada perubahan kontak makan. Jadi kita juga khawatir gitu, Pak. Sangat berharap. Karena saya sebagai kita peternak sapi, ternak itu kan harus divaksin. Soalnya sekarang kan banyak beredar penyakit mulut, penyakit kuku kan. Saya sangat berharap itu. Sangat berharap sekali. Padahal suntik vaksin bertujuan untuk menambah imunitas sapi sehingga kebal dengan virus PMK yang bisa menyerang kapan saja.
Hingga kini, lebih dari 1.000 ekor ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dari jumlah tersebut, 742 ekor dinyatakan sembuh. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sendiri hanya memperoleh 200 dosis saat ini. Vaksin yang diberikan pemerintah pusat tersebut telah disuntikan kepada sapi di daerah tersebut. Untuk Padang Pariaman hanya 200. Sudah hari ketiga hari ini, vaksin untuk hari ini hanya tinggal 36 ampul, tentu untuk 36 sapi saja atau ternak saja. Vaksinasi yang ditolak peternak ini merupakan PR terberat bagi dinas terkait di Padang Pariaman. Pasalnya, jika penolakan ini terus terjadi, maka penyebaran PMK tak akan bisa dikendalikan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan murid sekolah dasar memenuhi Pantai Gandoriah di Kota Pariaman. Mereka bukan berwisata, namun untuk belajar bagaimana cara merawat gigi yang benar. Dipandu oleh beberapa orang dokter gigi, anak-anak diajarkan cara menggunakan pasta gigi, memilih sikat gigi yang sesuai, cara menggosok gigi agar semua kuman dan bakterinya hilang, serta menentukan kapan waktu yang baik untuk menggosok gigi. Tak hanya itu, anak-anak juga diajarkan memilih jajanan yang baik agar tidak merusak gigi. Ilmu yang mereka dapatkan langsung dipraktekkan di lokasi. Ratusan pelajar ini kemudian menggosok gigi serentak. Bakti sosial yang digagas Persatuan Dokter Gigi Pariaman dan Padang Pariaman ini juga melayani pemeriksaan gigi gratis bagi anak-anak. Hasil pemeriksaan ternyata banyak anak yang giginya berlubang sehingga harus dicabut. Mau makan es, suka makan coklat, makan permen. Sekarang giginya kemana? Dicabut karena berlubang. Menurut dokter, gigi dan mulut merupakan organ penting dalam tubuh, penentu kesehatan secara keseluruhan. Anak-anak perlu diajarkan sejak dini cara merawat dan menjaga kesehatan gigi agar tidak menjadi sumber penyakit. Katanya kan sakit gigi ini tidak mematikan. Padahal sebenarnya sakit gigi ini sangat menyakitkan ya. Apalagi mulut ini kan sumber dari segala penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Sementara kuman gigi ini kuman yang terkeras dari semua kuman yang ada di tubuh kita. Pengetahuan merawat gigi semacam ini tidak diperoleh anak-anak di bangku sekolah. Kegiatan ini merupakan wadah yang tepat agar anak-anak bisa menjaga kesehatan giginya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Suara talempong dan gendang dimainkan oleh Bundo Kanduang untuk memeriahkan Alet Nagari Sikabau di Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya yang diberi nama Bakaua Adat. Suara talempong dan gendang ini merupakan panggilan agar warga beramai-ramai menghadirinya. Meski nama kegiatannya Bakaua Adat, tapi tak seluruh materi kegiatan menampilkan budaya Minang. Ada juga budaya daerah lain, seperti kuda lumping. Hal ini lumrah karena daerah ini didiami oleh warga dari berbagai etnis. Melestarikan budaya merupakan keinginan warga yang sangat kental. Seperti pertunjukan kuda lumping yang dimainkan oleh generasi milenial, bukan lagi oleh generasi tua, seperti di daerah asalnya. Sebagaimana kegiatan Alet Nagari yang dilaksanakan oleh warga dan untuk warga, maka seluruh keperluan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh warga secara bergotong royong. Ada yang menyumbang dana dan tak sedikit yang menyumbang makanan yang dibawa dengan jamba yang besar. Bakaua Adat bertujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya turun-temurun dari nenek moyang warga Sikabau dari dulu hingga saat ini. Dari acara kami ini, yaitunya Bakaua Adat, 2 tahun yang lewat karena ada pandemik atau wabah yang menimpa negara kita, makanya kami tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk hari penutup ini, kegiatan
arak-arakan nenek mama beserta pemerintah nagari. Selain bakawa adat, warga juga menggelar lomba panjat pinang dengan aneka hadiah yang disediakan di setiap pohon pinang. Kegiatan ini merupakan hiburan bagi warga setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.